Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah menikah? Oke. Kalau kalian sudah menikah, maka cintai dan sayangilah pasangan kalian. Hargai dan hormatilah pasangan kalian. Berusahalah untuk tidak membuat sakit hatinya. Berusahalah untuk bisa memahami karakternya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Mereka seorang wanita adalah pakaian kita. Seorang suami, seorang pria, dan seorang suami adalah pakaiannya istri. Maka ketika kalian sudah menikah, maka mau tidak mau kalian harus bisa saling mengerti satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Jauh dan buang jauh-jauh, atau jauhkan daripada keegoisanmu. Jauhkan daripada sifat ingin menang sendiri. Karena kalian sudah punya istri, kalian sudah punya suami. Maka yang wajib harus kalian lakukan adalah melindungi mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka. Makanya ketika kalian menjalin suatu hubungan dalam rumah tangga, maka 4 macam hal ini harus kalian miliki. Yang pertama adalah tahabu. Apa itu tahabu? Saling mencintai. Bahwa yang namanya orang menikah itu harus saling mencintai. Menikah itu harus saling mencintai, saling menyayangi. Jangan sampai kalian menikah tapi ternyata kalian tidak mencintai suamimu, kamu tidak mencintai pasanganmu. Ini bisa nanti terjadi keretakan dalam rumah tangga. Ketika kamu sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, ternyata tidak mencintai lagi, tidak mencintai kembali, ini pasti ada masalah. Ini pasti ada masalah. Apa yang melatar belakangi hingga kamu tidak mencintai istrimu? Apa yang membuat dirimu tidak cinta terhadap suamimu? Oleh karenanya, dasar untuk kalian menikah, setelah menikah adalah tahabu, saling mencintai, harus mencintai. Kalau sudah saling mencintai, maka akan saling menyayangi, akan saling menyayangi. Yang kedua adalah ta'awun, saling tolong menolong. Bahwa kita tahu yang namanya rumah tangga itu terdiri dari suami dan istri.
maka harus saling tolong menolong. Andai kata suaminya butuh bantuan, istri bisa, istri mampu, tidak ada salahnya dibantu. Ataupun sebaliknya, istri butuh bantuan suami mengangkat jemuran, atau bahkan mungkin semisal saat istri sedang sakit, tidak masalah suami menggantikan profesinya istri sebagai ibu rumah tangga. Ini namanya saling menolong. Jadi kalian sebagai suami tidak dibenarkan ketika kalian egois dengan kesenangan kalian, dengan hobi kalian, karena kalian sudah menikah. Begitu pula sebaliknya, seorang istri tidak boleh egois atas kesenangannya. Karena ingat, kamu itu istri dari seorang suami. Kamu harus siap, kamu harus mampu menempatkan posisimu sebagai istri yang solehah. Maka buang jauh-jauh angan-anganmu yang menjauhkan dirimu dengan suamimu. Jadi ta'awun ini penting sekali, saling menolong, walau dengan mungkin hal sepele sekalipun. Misal suami minta diambilkan barang apa, kalau istrinya memang mampu ambilkan, itu namanya istri yang solehah. Begitu pula dengan sebaliknya, jangan mentang-mentang suaminya, jangan mentang-mentang seorang suami dia mintanya terus diladeni saja tapi tidak mau timbal balik. Jadilah kalian seorang imam yang baik, yang arif, yang bijaksana, dan mencintai serta menyayangi istri-istri kalian semua, bukan malah sebaliknya. Begitu pula dengan istri, berusaha semaksimal mungkin melayani atas suaminya. Kemudian yang harus ada di dalam kalian menjalin rumah tangga adalah tasawuf, musyawarah. Musyawarahlah kalian sama istri kalian, wahai seorang suami. Jikalau kalian seorang istri, ada hal-hal yang memang harus dimusyawarahkan, maka musyawarahkanlah pada suami. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Sekali lagi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Suami jalan ke kanan, istri jalan ke kiri. Ini nanti akan retak hubungan kalian. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Dan berkatalah secara terus terang. Musyawarah. Ketika kalian tidak cocok, ada yang memang tingkah lakunya istri yang harus dikritisi, silakan dikritisi, tapi bermusyawarahlah, jangan diam. Karena ketika diam, istri pun bingung. Orang diam itu kan banyak tanda tanyanya. Ini diam karena memang dia ada masalah dengan teman, dengan pekerjaan, atau diam karena memang mungkin mendiamkan aku sebagai seorang istri karena ketidakcocokannya mungkin dari sikapku ataupun tingkah laku. Ini pasti akan menduga-duga. Begitu juga dengan seorang suami. Jadi jalan yang baik itu adalah musyawarah. Wong Rasul kita Nabi Muhammad SAW saja selalu bermusyawarah dengan istri-istri beliau. Bahkan sampai masalah dapur, masalah perdapuran, Rasul Muhammad SAW juga bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Jangan sampai ada salah satu sifat yang tidak disukai oleh kita
dari pasangan kita diam-diam saja. Justru kalau kita diam malah justru akan memperkeruh suasana, menambah durasi lamanya kita untuk menjaga jarak dengan pasangan kita. Dan ini sesuatu yang tidak baik. Makanya musyawarahlah. Musyawarah itu adalah jalan yang terbaik. Dudukan istri Anda atau suami Anda, katakan, Pak Thomas, maaf kalau memang selama ini saya banyak salah. Dan beberapa hari ini tak lihat-lihat panjenengan kok diam saja murung, seolah-olah tidak bergairah. Andai kata memang dari ucapan saya, tingkah laku saya kurang membuat panjenengan nyaman, panjenengan tidak suka, pribadi saya Mas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Contohnya mungkin yang seperti itu. Atau mungkin seorang suami, tidak apa-apa yang namanya suami minta maaf sama istri kalau memang salah. Justru malah itulah suami yang bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang suami sudah salah, tidak mau minta maaf. Nabi tidak mendidik kita untuk seperti itu. Tidak mendidik kita untuk seperti itu. Itu yang ke berapa ya? Tahabu, ta'awud, tasawur, kemudian yang terakhir ta'afuf. Ta'afuf itu adalah saling minta maaf atau saling bermaaf-maafan. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang namanya hubungan dalam keluarga itu tidak selamanya akan menjadi raja dan permaisuri. Ya, sekali lagi, selamanya tidak akan terus harmonis. Suatu saat kita pasti akan diterjang oleh gelombang ombak yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi tinggal kitanya saja dalam menyikapi suatu masalah problematika dalam keluarga. Bisakah menempatkan diri Anda sebagai suami yang arif dan bijaksana? Mampukah wahai kalian seorang istri menjadi seorang istri yang memang benar-benar menghendaki agar diridhoi oleh seorang suami? Tidak akan selamanya keluarga itu harmonis, tidak akan. Suatu saat pasti akan ada badai yang menerjang, badai yang akan menerpa. Ketika kalian bisa untuk saling mencintai, saling menolong, saling musyawarah, kemudian saling memaafkan, insya Allah badai itu akan hilang. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa wahai kalian seorang suami, istrimu itu adalah mulia. Dan ingat, tidak semuanya orang loh bisa seperti istri Anda. Jadi bersyukurlah diri Anda mendapatkan istri Anda saat ini. Dan ingat, istrimu jangan sampai ditelantarkan olehmu, jangan sampai disakiti olehmu, jangan sampai dicaci maki olehmu, karena dia adalah amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dia bersalah, ingatkan dia. Andai kata memang dia kurang baik akhlaknya, maka didik dia, tapi bukan untuk disakiti. Ingat itu, bukan untuk disakiti. Al-Quran An-Nisa 19 mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah oleh kalian mereka, seorang istri-istri, dengan arif dan bijaksana, dengan baik.
Jadi tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan ketika kalian memperlakukan istri kalian dengan tidak baik atau semena-mena. Bisa dipahami nggih? Karena ya inilah kita sedang belajar dan belajar serta berusaha untuk menyatukan dua hati yang berbeda, untuk disatukan, disinkronkan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketenangan dalam jiwa, litaskunu ilaiha. Dan sekali lagi, seperti tadi kami sampaikan, jangan sakiti istri kalian, karena dia itu demi dirimu mau meninggalkan ayah dan ibunya. Coba dipikir. Ayo kita dipikir. Seorang wanita itu adalah haknya orang tua. Tapi ketika kamu mempersuntingnya, kamu menikah dengan dirinya, kemudian kamu bawa, orang tua ikhlas melepaskan anak tercintanya, yang dia sayang, yang dia cinta, yang dia rumah dari mulai bayi hingga dewasa. Dia didik, dia sekolahkan, dibawa kamu pergi, dibawa ke rumah orang tuamu, meninggalkan rumah di mana dia dilahirkan di sana, meninggalkan ibu tercintanya, ibu yang melahirkan dirinya, yang menyusuinya, yang mengandung dirinya, yang mendidik padanya. Seorang ayah yang berjuang dari pagi hingga petang untuk mencari nafkah, menyekolahkan dirinya. Ini seorang istri dengan sangat terpaksa harus meninggalkan mereka. Orang tua pun dengan keikhlasannya harus mengikhlaskan kepergian anaknya demi dirimu. Ingat ya, demi dirimu. Coba berapa juta, ratus juta yang harus kamu keluarkan untuk membiayai istrimu seperti orang tuanya membiayai dirinya. Coba dari mulai dalam kandungan, diperiksa ke dokter, bayar, 9 bulan dilahirkan, bayar, kemudian si anak ini dikasih makan gratis oleh orang tuanya, disusuinya, disekolahkannya hingga dewasa, disekolahkannya hingga lulus, hingga kuliah. Kemudian tiba-tiba kamu mencintainya, kemudian kamu datang melamarnya, mempersuntingnya, kemudian kamu menikahinya, kemudian dibawa oleh dirimu. Itu istri itu kalau tidak mencintai kamu, tidak akan mungkin ikut dengan kamu. Paham? Istrimu itu kalau tidak mencintai kamu, tidak akan mungkin ikut dengan kamu. Karena dia mencintaimu, maka dia mengikuti dimanapun kamu tinggal. Coba kalau ditanya, jangan tanya istrimu, tanya dirimu sendiri. Kamu betah tidak di rumah mertuamu? Ayo, tidak bisa jawab kamu. Betah tidak kamu? Tidak akan mungkin betah. Kamu tidak akan betah di rumah mertua kamu. Itu sebenarnya pun sama dengan istrimu tidak betah di rumah mertua kamu, di rumah orang tuamu. Tapi demi dirimu, tidak betah, dia betah-betahkan.
Tidak sanggup, dia sanggup-sanggup, kuat-kuatkan, sanggup-sanggupkan. Demi dirimu, maka cintai dirinya, cintai dia. Jangan sakiti dia, jaga dia. Dia sudah sangat banyak berkorban demi dirimu. Berkorban, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan kampung halamannya. Bahkan rela meninggalkan daerahnya demi mengikuti dirimu. Suami yang dicintainya, suami yang dibangga-banggakannya untuk bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Jadi kalau kalian bisa melihat ke sini, telisik kebablasan, maka ketika kamu marah-marah pada istrimu, kamu memarahinya, kamu akan berpikir lagi, astagfirullahaladzim, ternyata aku salah ya. Jadi sekali lagi, tidak ada orang satupun orang yang akan mampu, yang akan mau mengikuti orang kalau memang orang itu tidak mencintainya. Tidak akan ada yang mau. Kalau orang itu mau, berarti dia memang mencintai kamu, menyayangi kamu. Dan ingat, tidak ada yang namanya orang tua tidak cinta sama anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak cinta dengan anaknya, itu tidak ada. Begitupun sebaliknya, anak tidak ada yang tidak cinta sama orang tuanya. Tapi demi dirimu, dia mau meninggalkan orang tuanya. Demi dirimu, orang tuanya pun ikhlas melepaskan anak perempuannya. Itu karena memang orang tuanya itu percaya bahwa dirimu itu bisa menjadi imam yang baik. Maka jangan sampai kamu itu egois. Jangan sampai dirimu itu menyesal karena telah menelantarkan istri yang tercinta, istri yang setia, istri yang mau hidup sengsara dengan dirimu, istri yang mau membagi kasih sayangnya pada dirimu. Dan tidak semuanya orang bisa seperti itu. Tidak semuanya. Tidak semuanya orang bisa seperti itu. Dan istrimu bisa. Istrimu bisa. Kalau kamu marah, mungkin kamu bisa meninggalkan semua aktivitasmu yang semisal kamu itu kesehariannya semisal ngurusin halaman rumah, sekeliling rumah. Kalau kamu marah mungkin tidak sama sekali. Tapi tidak untuk istrimu. Kalau istrimu, nanti ini apa ini? Apa dia? Nah, kita lanjutkan. Kalau istrimu udah, walaupun toh dia sedang bersedih, dia sedang tersakiti, wayah masak, wayah nyayur, urusan nyuci, dia tetap biasa saja. Coba kalau suami seperti itu, tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Jadi sayangi istri, karena sebenarnya di luar sana itu banyak sekali pria-pria yang mengantri untuk menjadi suami dari istrinya. Dulu sebelum kamu menikah dengan istrimu, banyak sekali laki-laki yang mencintai dirinya, tapi pilihannya jatuh pada dirimu, bukan pada mereka. Karena apa? Karena diyakini dirimu itu menjadi bisa atau mampu menjadi imam dalam keluarga. Sakit dipahami ini,
akan dipahami. Oleh karenanya, bagi kita sebagai seorang suami, sayangilah istri kita, cintailah istri kita, sebagaimana kita menyayangi diri kita, mencintai diri kita. Jangan sakiti hati mereka, jangan buat mereka sakit hati atas ucapan kita, tingkah laku kita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang dimana mudah untuk patah. Kalau sudah patah, maka sulit untuk diluruskan kembali, sulit untuk disambung kembali. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tugas kita sebagai seorang suami adalah bersabar. Bersabar serta melakukan hal yang terbaik untuk keluarga. Andai kata istri kalian itu kurang baik dalam segi akhlaknya, maka bersabarlah. Bersabarlah. Pahala yang akan Allah berikan bagi mereka suami-suami yang bersabar atas akhlak istrinya yang tidak baik adalah seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau dicoba sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat lama. Bahkan konon ceritanya tinggal kulit dengan bandungnya saja. Begitu juga sebaliknya, pahala yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang istri yang sabar atas akhlak buruk dari suaminya adalah pahala yang Allah berikan adalah seperti pahala yang Allah berikan kepada Dewi Asiyah. Perlu diketahui, Dewi Asiyah itu adalah istri Raja Fir'aun laknatullah. Tapi Dewi Asiyah ini dia membaca kalimat syahadat di depan Fir'aun, suaminya sendiri yang mengaku menjadi seorang Tuhan. Dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa ana Musa Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Musa adalah utusan Allah. Suaminya ini mengaku menjadi seorang Tuhan, istrinya mengkhianati dirinya menyembah Allah dan mengatakan bahwa Musa Rasulullah. Marah dia. Akhirnya dia suruh Al-Gojo untuk membawakan batu yang besar. Dewi Asiyah kemudian dibaringkan, diikat, kemudian dipukul kepalanya sampai hancur. Seorang wanita yang sabar, seorang istri yang sabar atas keburukan dari akhlak suaminya akan mendapatkan pahala sebesar yang Allah berikan pada Dewi Asiyah. Oleh karenanya, sebenarnya ketika kita hidup dalam rumah tangga atau hidup berumah tangga itu sebenarnya sederhana sekali. Saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa empat hal yang kami katakan tadi di atas. Tasabuh, saling mencintai. Ta'awun, saling menolong. Kemudian tasawuf, saling bermusyawarah. Yang terakhir adalah ta'afuf, saling memaafkan. Karena keterbatasan waktulah hingga akhirnya tidak bisa kami lanjutkan, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah turunkan
Allah berikan kepada kita rahmatnya, kemudian Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, taat agama, yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan menjadi jariah amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.